LMAN menggelontorkan Rp1,43 triliun untuk IKN pada 2023. Lembaga Manajemen Aset Negara, LMAN, menggelontorkan dana senilai Rp1,43 triliun untuk pembangunan Ibu Kota Nusantara, IKN, di Kalimantan Timur pada 2023. Terkait sektor IKN, total realisasi Rp1,426 triliun untuk pendanaan tahun 2023, kata Direktur Pengadaan dan Pendanaan Lahan LMAN Rustanto saat taklimat media, di Jakarta, Selasa. Nilai realisasi tersebut terdiri dari pembebasan lahan untuk akses jalan sebesar Rp1,01 triliun dan kawasan inti pusat pemerintahan, KIP, Rp415,88 miliar. Menurut Rustanto, pendanaan LMAN untuk pembangunan IKN berupa uang ganti rugi, UGR, yang dibayarkan kepada pemilik lahan, baik masyarakat setempat maupun perusahaan. Total alokasi dana pembebasan lahan IKN oleh LMAN sebesar Rp3,4 triliun. Rustanto menyebut sisa anggaran sebesar Rp1,97 triliun diharapkan dapat menyelesaikan pembebasan lahan IKN pada tahun ini. Di samping itu, LMAN juga menyalurkan dana pembebasan lahan untuk pembangunan jalan tol dan bendungan di sekitar kawasan IKN dengan realisasi sebesar Rp910,37 miliar. Dana tersebut digunakan untuk pembebasan lahan pada pembangunan bendungan Sepaku Semoy senilai Rp357,93 miliar dan pembangunan tol Balikpapan Samarinda Rp552,40 miliar. Pembebasan lahan untuk pembangunan IKN termasuk salah satu tugas LMAN untuk pengadaan lahan proyek strategis nasional, PSN. Secara keseluruhan, LMAN telah menyalurkan Rp18,2 triliun untuk pembebasan lahan PSN sepanjang 2023, meningkat dibanding 2022 yang tercatat Rp16,4 triliun. Mayoritas dana itu digunakan untuk pengadaan lahan PSN berupa proyek jalan tol di berbagai daerah, yakni senilai Rp14,4 triliun. Sepanjang 2023, mayoritas pendanaan untuk pengadaan lahan dilakukan dengan pembayaran langsung. Ini capaian yang sangat baik dan harapannya tahun 2024 bisa lebih tinggi lagi realisasi pendanaan untuk IKN, ujar Direktur Utama LMAN Basuki Purwadi dalam kesempatan yang sama. Kemenpan RB matangkan skenario pemindahan ASN ke IKN. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, PAN-RB, terus bergerak cepat mematangkan beberapa skenario pemindahan aparatur sipil negara, ASN, ke Ibu Kota Nusantara, IKN. Menteri PAN-RB Abdullah Azwar Anas ingin memastikan kinerja pemerintahan di IKN tetap berjalan produktif ketika sudah pindah ke IKN. Hari ini kami menindaklanjuti arahan Presiden Joko Widodo pada akhir pekan lalu di mana Kementerian PAN-RB diminta untuk mengoordinasikan skenario perpindahan ASN yang komprehensif dalam jangka pendek, menengah, dan panjang. Kami menyiapkan beberapa skenario, mulai dari skenario ideal hingga skenario bertahap, kata Anas dalam keterangannya di Jakarta, Senin. Dalam pembuatan skenario yang ideal terkait pemindahan ASN ini, Kementerian PAN-RB juga terus memetakan jumlah ASN yang akan pindah bekerja di IKN. Pasalnya, dinamika terkait pemindahan ASN ini terus berkembang, menyesuaikan dengan kemampuan pembangunan di IKN serta jumlah hunian yang akan siap untuk dihuni nantinya. Menteri Anas mengatakan untuk menyiapkan skenario pemindahan ASN ini, Kementerian PAN-RB tidak bekerja sendirian. Secara paralel, skenario disusun bersama dengan OIKN, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, PUPR, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional, PPN, Kementerian Sekretariat Negara, Kementerian Dalam Negeri, dan Kementerian Keuangan. Selain itu, koordinasi juga dilakukan dengan unsur pertahanan dan keamanan yang melibatkan Kementerian Pertahanan, TNI, serta Polri. Kementerian PAN-RB juga akan mengintensifkan koordinasi dengan berbagai kementerian dan lembaga terkait data pemetaan jumlah ASN yang akan pindah dari masing-masing instansi.
Tak hanya itu, Kementerian PAN-RB juga diminta untuk menyiapkan jumlah kebutuhan ASN, baik yang diusulkan dari ASN yang sudah ada maupun yang akan direkrut, dari tiap kementerian dan lembaga untuk penempatan di IKN. Untuk itu, dalam pengusulan kebutuhan pada seleksi CAS tahun 2024 ini, perlu disiapkan formasi khusus yang disiapkan untuk langsung bekerja di IKN. Bukan hanya dari otorita IKN saja, melainkan juga dari seluruh unsur pemerintah pusat yang akan pindah ke IKN sesuai tahapannya. Presiden meminta agar kami juga menyiapkan formasi kebutuhan bagi fresh graduate, bukan saja untuk otorita IKN, tetapi juga seluruh kementerian dan lembaga yang akan pindah ke IKN Nusantara, ujarnya. Dalam pembuatan skenario pemindahan ASN ke IKN ini, Kementerian PAN-RB tidak hanya mengkoordinasikan jumlah ASN dari pemerintah pusat yang akan pindah saja. Lebih dari itu, Kementerian PAN-RB juga harus menyiapkan skenario agar fungsi pemerintahan dapat langsung berjalan optimal. Tentu kita koordinasi dengan kementerian, lembaga juga berapa sesungguhnya yang diperlukan bagi talenta-talenta unggul yang akan dipilih oleh kementerian, lembaga untuk langsung berkantor di IKN Nusantara, lanjut Anas. Selain terkait dengan SDM aparatur, Kementerian PAN-RB juga bertugas untuk menyiapkan tata kelola pemerintahan yang akan dijalankan di IKN. Anas menyampaikan bahwa sistem pemerintahan berbasis elektronik, SPBE, yang terintegrasi juga harus sudah matang untuk diimplementasikan di IKN. Hal ini terkait dengan transformasi digital pemerintahan, khususnya portal layanan aparatur negara, agar skenario pemindahan ASN dan sistem tata kelola pemerintahan berjalan serentak dan saling terintegrasi. Hal ini sejalan dengan penyiapan government technology, GovTech, yang juga sedang kami siapkan, tuturnya. Pengadaan barang jasa dalam rangka pembangunan berkelanjutan di IKN. Pemerintah Indonesia telah menetapkan untuk melakukan pemindahan ibu kota negara dari daerah khusus Ibu Kota Jakarta, DKI Jakarta, ke Ibu Kota Nusantara, IKN, di wilayah Kalimantan Timur. Proses pemindahan tersebut secara resmi dimulai melalui penyusunan Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Nasional, RPJMN, 2020 hingga 2024. Serta diketok palu oleh legislatif ketika disahkannya Rancangan Undang-Undang tentang Ibu Kota Negara menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara pada awal tahun 2022. Tantangan terhadap pemindahan Ibu Kota Negara merupakan tantangan multidimensi dari banyak aspek. Menurut Yanti dan kawan-kawan, 2022, hal yang perlu mendapatkan perhatian secara khusus adalah aspek lingkungan dan sosial. Aspek sosial tentunya terkait dengan lingkungan di Pulau Kalimantan, terutama penanganan isu kerusakan alam yang sudah terjadi akibat penebangan hutan dan aktivitas industri. Pada aspek sosial, potensi adanya kesenjangan pendidikan, ekonomi, dan kesehatan antara penduduk setempat dan penduduk yang akan pindah ke IKN akan terjadi jika tidak diiringi dengan peningkatan keterampilan dan pendidikan masyarakat setempat. Benang merah untuk melakukan mitigasi risiko terkait tantangan yang telah dipaparkan tersebut adalah melalui perencanaan dan implementasi pembangunan secara berkesinambungan terhadap perubahan lingkungan strategis yang datang terus-menerus. Dalam kaitan pemindahan dan pembangunan ibu kota negara, perlu diterapkan prinsip pembangunan berkelanjutan, yang akan sejalan dengan kedudukan Indonesia sebagai salah satu negara anggota PBB yang juga ikut mengadopsi resolusi Sidang Umum PBB AS 71, Transforming Our World, T2030 Agenda for Sustainable Development, pada tahun 2015. Sustainable Development atau pembangunan berkelanjutan menurut Brundtland Report tahun 1987 adalah pembangunan untuk memenuhi kebutuhan sekarang tanpa mengorbankan pemenuhan kebutuhan generasi masa depan atau generasi yang akan datang. Salah satu faktor yang harus diperhatikan untuk mencapai pembangunan berkelanjutan adalah bagaimana memperbaiki kehancuran lingkungan tanpa mengorbankan kebutuhan pembangunan ekonomi dan keadilan sosial. Pembangunan ekonomi tidak semata-mata akan merusak lingkungan, tetapi justru pembangunan ekonomi dan pembangunan lingkungan dapat bersinergi satu sama lain. Dalam konteks kebutuhan organisasi secara komprehensif,
maka dibutuhkan pengadaan barang jasa yang strategis untuk menyiapkan berbagai kebutuhan barang dan jasa dalam rangka membangun ekonomi dan lingkungan secara sinergis di ibu kota Nusantara tersebut.